Manakah kamu? Mau kamu dimanapun aku akan tetap mengikutimu, Romeo. Sampai kamu ke Sumbawa Barat pun, Romeo. Mandala, yang suka iseng jadi orang. Orang ngapain sih? Ini nih, aduh. Ini penyanyi dangdut, sosok nyanyi pop lagi. Udah dangdut. Lah, nyanyi dangdut mah bagus dong, profesional berarti. Ya udah sana lagi, gue yang joget. Pria bodong, ternyata kau sapi ompong, akunya masih berondong, gak taunya kau suka bohong. Udah. Oh, mentang-mentang mau promosi gratis single yang terbaru. Iya dong, pria bodong. Enak aja. Ya udah, ini kita jelasin sama pemirsa sekarang ini. Ya. Kita lagi ada di kapal feri, kita menyeberang ke Sumbawa. Ya, pokoknya nanti kita akan mengangkat daerah-daerah tertinggal di sana yang pasti kaya akan sumber daya alamnya. Ya. Kenapa disebut daerah tertinggal? Karena mereka ini masih perlu bantuan ya. Ya. Seperti apa contohnya? Perbaikan jalan dan Betul irigasi. sekali. Betul. Ya, dan juga kita mungkin akan survei di sana, mungkin masyarakatnya memerlukan pasar desa. Ya. Dan juga ada jalan ya, Ya. untuk menghubungkan satu daerah ke daerah yang lain apabila jalannya rusak atau perlu bantuan. Nah, kita catat di situ. Nanti Ya, kita betul. laporkan sama Kementerian Desa. Iya, dan mungkin juga butuh jembatan. Nah, bisa itu ya. Iya, Ya, bisa kita ajukan ke Kementerian Desa dan juga Pemda setempat. Pokoknya jangan kemana-mana, terus stay tune di Nyanyian Desa Tertinggal. Selamat pagi Indonesia, senang rasanya kami kembali hadir ke tengah Anda dan menginformasikan lebih dekat seperti apa kehidupan masyarakat pedesaan yang jauh dari ibu kota Jakarta. Bersama Mandala Abadi Soji, Septi Vanessa, dan Sarah Malaya, inilah sepenggal cerita kami dari Nyanyian Desa Tertinggal. Destinasi pertama kami adalah kantor Bupati Sumbawa Barat. Di tempat inilah nantinya kami akan meminta izin untuk meliput aktivitas serta sarana dan prasarana apa saja yang diperlukan oleh masyarakat di daerah kabupaten ini. Wah, apa kabar? Selamat datang, Mas. Terima kasih ya, saya Mandala. Ya, saya Mandala. Ya. Alhamdulillah, selamat datang di Sumbawa Barat, Mas. Sama rombongan kami dari pemerintah daerah, Mulyadi di BPM Pemdes. Beliau ini Pak Asisten dan ini di Dinas Perindakop yang membina desa ini dalam hal ekonomi. Ini ada sekedar penghargaan dari kami. Ini tenun ikat Sumbawa Barat asli. Ini khas ini nih, Pak ya? Alhamdulillah khas ini. Kalau boleh tahu ini namanya kain apa, Pak? Kain songket Sumbawa. Oh, songket Sumbawa ya. Assalamualaikum, Pak. Pak Bupati ada Mas Mandala dan rombongan. Ya, saya Mandala, Pak. Ya, alhamdulillah bisa ketemu di sini. Ya, jadi kita di sini ingin menanyakan lebih lanjut lagi, Pak. Mungkin kalau kita tanya lebih jelas sama bapaknya Sumbawa Barat kan lebih enak, Pak. Kira-kira mana daerah yang bisa kita datengin ya untuk mengangkat daerah tersebut dan mencari tahu tentang kebutuhan mereka untuk Kemendes ini apa saja. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kunjungan ini. Kemudian atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat tentu kami juga memberikan atensi perhatian kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Ya, kami sudah berusaha sekuat mungkin untuk keluar dari daftar daerah tertinggal, tapi insya Allah tahun ini kami mungkin akan bisa keluar dari daftar list daerah tertinggal. Ya, kita juga punya desa Tebo sebagai sentra pembibitan jagung, termasuk juga rumput laut. Pertama, kami terima kasih Bapak Bupati telah menerima dengan baik meriah tim Kementerian Desa dan kami membawa tim Nyanyian Desa Tertinggal. Maksudnya itu bahwa mereka ini kita ajak untuk melihat
perkembangan, melihat kemajuan apa yang dilakukan pemerintah, baik pusat maupun daerah, termasuk hambatan-hambatannya. Jadi kita real, maksudnya kita ajak teman-teman ini biar itu menjadi alat evaluasi kita juga untuk membangun yang akan datang, gitu Pak. Sarannya. Kemudian yang terakhir adalah bahwa saat ini desa-desa diharapkan bisa dapat mengembangkan komunikasi supaya produk-produk unggulan yang tadi rumput laut, kemudian jagung, kebijakan dari kementerian kan sekarang akan mengembangkan satu desa satu produk Pak. Masalah jagung Pak, tadi Pak Mulyadi jalan kesini ngomong ada panen jagung Pak. Kita bisa lihat panen jagung di sana. Di desa sekaligus. Jadi di sana panen untuk bibit. Untuk bibit Pak ya. Nanti kita ke Garapan Kerbau kemudian ke panen jagung sekalian Pak ya. Bisa. Oke. Termasuk sampai Pulau Kenawa dan Mantara. Nah, kita langsung jalan aja Pak ya. Iya nanti takut siang Pak ya. Iya. Kita jalan ya ke Garapan Kerbau ya. Ya Pak, makasih banyak Pak ya. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Ya, Bapak Bupati, ini sepertinya masyarakat antusias sekali ya, banyak yang hadir di sini ya. Saya mau tanya Pak Bupati, ini budaya barapan kerbau ini kenapa bisa menjadi tradisi di masyarakat Sumba Barat sendiri? Ya, ini sebetulnya budaya yang sudah turun-temurun. Turun-temurun ya? Ya, dulunya hanya dia bernilai sosial, tapi kita sekarang coba angkat kembali dia sehingga dia bisa juga mempunyai nilai-nilai ekonomis. Oh, jadi ada nilai ekonomisnya ya, bisa mengangkat ekonomi mereka juga ya? Betul, dengan ada kegiatan-kegiatan gini, ini memotivasi para pengrajin, para pedagang bakulan, meningkatkan produksi, kemudian bisa dijual di sini. Oh iya. Ya, rata-rata satu orang bisa dapat 1 juta, 2 juta lah di pedagang-pedagang. Alhamdulillah ya. Terkait dengan di arena barapan kerbau ini, ada acara rutin, ada acara tahunan. Acara rutin ini tiap minggu dilaksanakan di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Jadi acara rutin ini tiap pedagang-pedagang UKM bisa meningkatkan hasil pendapatannya dengan adanya barapan kerbau ini. Harapan kita dengan budaya barapan kerbau ini menjadi ikon daerah KSB, menjadi ikon nasional supaya turis baik dari dalam dan luar negeri bisa datang bahwa inilah barapan kerbau yang unik di Kabupaten Sumbawa Barat. Tiada hari Ahad tanpa barapan kerbau. Luar biasa ya. Oke, kita langsung saja Pak Bupati ya. Yuk. Kalau kita lihat itu betul-betul seru. Iya, seru Pak ya. Seru. Aduh, ini apa? Kiat-kiatnya supaya nggak jatuh Pak? Nggak jatuh, pertama pasti ada baca-bacaan. Baca-bacanya bismillah. Ada baca-bacanya. Kalau mau jatuh tanya saya. Pertama kalinya, waduh, serem banget Pak. Ini kan doanya ibu sama bapak-bapak. Kenceng banget kan, deket pasar. Kayak sampai merem tadi udah nggak kelihatan, udah nggak tahu.
Keesokan harinya, kami bertiga pun bergegas untuk melihat lebih dekat panen raya jagung yang ada di Desa Tebo, Sumbawa Barat. Ini adalah kali pertama kami melihat lebih dekat seperti apa panen raya jagung itu. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ya Pak, aduh, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Ibu, ya. Ya, ini Septi Sarah, Ibu, ya. Ya Pak. Nih Mas Mandala, ini masyarakat saya ini adalah kelompok tani yang ada di Desa Tebo, Kecamatan Putu Tanu. Alhamdulillah kami membuat Desa Tebo ini menjadi satu pilot project program, yaitu tentang bibit jagung yang akan diproduksikan oleh mereka di Kabupaten Sumbawa Barat. Waduh, tepuk tangannya dong. Berarti ini bibit dari Pemda langsung diberikan secara gratis tapi bayar ya. Betul. Modalnya buat masyarakat, ya keuntungannya juga buat masyarakat juga. Luar biasa. Nah ini Pak Wabub, ini kalau kita ngeliat kan jagungnya kuning-kuning ini ya. Benar. Iya, terus besar-besar nih, kayaknya bibitnya unggul nih ya. Benar. Kalau hubungannya sama Kementerian Desa bagaimana itu Pak Wabub? Nah kebetulan ini Mas Mandala dan teman-teman yang sempat datang, ini dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi ada Mbak Juleha ini. Oh Mbak Juleha, iya. Ya, kami dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sangat mengapresiasi sekali Pak Wabub terhadap panen raya di Tebo. Desa Tebo ini, terutama untuk produk unggulannya IJS ya Pak ya? IJS KSB. Nanti kita juga sangat mensupport terhadap pengelolaan berikutnya, terutama untuk BUMDesnya ya Pak ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak ini Mbak Juleha, terima kasih. Iya, jadi BUMDesnya udah disiapkan Mbak ya? Dari desa dari yang desa. akan menyiapkan BUMDesnya. Nanti kita akan membina BUMDes itu. Betul. Ya, mudah-mudahan masyarakat ini harus paham tentang BUMDes ini nanti ya. Nanti tempat berinteraksi, bagaimana ada simpan pinjam di dalamnya ya. Terima kasih. Ya mungkin Pak Wabub boleh kita melaksanakan panen jagungnya sekarang ini boleh Pak ya? Boleh. Ayo, mari. Ya. Acara panen raya jagung yang baru saja kita lihat tadi, bila dikelola dengan baik, bisa menjadi potensi wisata yang tentunya dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat di Desa Tebo. Dan hal tersebut memang menjadi tujuan dan misi dari Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi agar setiap satu desa memiliki satu produk yang menjadi keunggulannya. Namun sekali lagi, hal tersebut harus ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai seperti akses jalan menuju desa tersebut. Bercengkrama dengan masyarakat sekitar, destinasi berikutnya adalah Pulau Kenawa. Yo, yeay! Kita naik speedboat, yeay!
Ya, Mbak Nadia. Iya. Ini kita dari Jakarta. Iya, dari Kementerian Desa juga. Ini kita, halo. Ya, Mbak Nadia, ini kita mau nanya ini. Kita kan dapat kabar ada 63 perwakilan negara. Betul yang ada di sini. Nah, sekarang mereka ini katanya mau membangun rumah ramah lingkungan. Itu betul tidak? Betul sekali. Boleh dijelaskan nggak Mbak Nadia? Ini kenapa mereka bangun rumah di sini dan tujuannya apa ini? Karena di sini belum ada pembangunan, jadi ini merupakan salah satu contoh untuk daerah sini supaya menjadi satu-satunya bangunan, terutama menspesialin untuk dari ramah lingkungan, bahan-bahan ramah lingkungan. Bahan-bahan ramah lingkungan ya? Iya, seperti ban, botol bekas, bekas, plastik, semuanya bahan bekas, dan kita daur ulang supaya bisa menjadi sesuatu yang berguna untuk semua. Iya, ini mereka maksudnya diundang sama pemerintah kita untuk hadir di sini atau bagaimana ya mereka ini? Mereka ini semua pelajar. Oh, pelajar semuanya? Iya, semuanya adalah pelajar yang dari pengen tahu tentang untuk membangun masalah Earthship ini. Jadi pemerintah sangat mendukung. Sangat mendukung ya. Jadi difasilitasi semua ya atas Iya. waktunya. Oke, Mbak Nadia, atas waktunya. Puas melihat sarana apa saja yang tengah dibangun di Pulau Kenawah, kini saatnya kami bersantai sejenak dan menikmati keindahan alam bawah laut yang ada di Pulau Kenawah ini. Just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years no calls, now you're looking pretty in a hotel bar and Padahal aku nggak mau turun aja, aku nggak mau ikutan. Serem banget lu lihat jalannya kayak gitu. Apa-apa. Nggak salah. Nggak mau. Tuh kan, turun. Hah? Bisa dia. Ya elah, bisa kenapa? Mau ada apa-apain juga. Hah? Halo, Ang. Iya. Ini kita mogok nih mobil nih di depan. Nggak jauh lah. 3 kiloan. Hah, butuh armada ini. Kayaknya Sarah ini pingsan deh. Ayo teman-teman bantuin. Bantuin. Angkat. Ya. Ya. Halo Dewi, Mandala ini. Nanti kalau berangkat tolong bawain ini sekalian obat-obatan sama vitamin dong. Ini si Sarahnya lagi ini pingsan, barusan aja. Hah? Kamu nggak jadi berangkat? Ya ilah, dia yang tuan rumah dia nggak dateng. Gimana sih? Itu gimana dong?
Nah, terus kita sama siapa? Oh, ada nanti orang Pemda. Ya udah deh kalau gitu obatnya tolong ini aja titipin ya sama orang Pemda ya. Ya udah, tungguin ya. Yuk, thank you. Nggak bisa datang, kayak jaga nyokapnya kata sakit. Mana sih? Pak, ini saya mau nanya, Bapak ketua Koni di sini. Ya. Ini tingginya berapa ini, Pak? Ini kita punya sayap sekitar kurang lebih 600 meter dari permukaan laut. Meter dari permukaan laut. Ya. Tinggi banget pantesan. Salah satu sayap para layang yang terbaik lah di Indonesia. Terbaik di Indonesia. Di dunia juga salah satu terbaik katanya, Pak. Di dunia katanya sih ini mirip Eledonisnya Turki. Jadi ini Eledonisnya Indonesia. Katanya bisa lagi balik lagi ke atas ya Pak? Ya kalau kita terbang dari sini, kita bisa top landing lagi di sini. Ya Pak, ini kan kalau kita lihat kan tarafnya udah internasional Pak. Dan banyak katanya mancanegara turis datang ke sini ya. Cuman kita lihat tadi jalan aja masih begitu Pak ya, agak rusak. Itu gimana itu Pak? Nggak sempet prasarana kita yang ada sekarang, alhamdulillah tahun ini kan udah setengah tuh. Kita naik dari bawah ke sini tuh 6 kilo. Sekarang yang sudah di hot mix itu kurang lebih 3,5 kilo. Sisanya insya Allah tahun depan. Oh tahun depan ya? Tahun depan. Nah kita lihat di depan itu ada jalan baru yang sudah dibuat. Itu panjangnya kurang lebih 4 kilo. Di sini ada jamban nggak Pak? Jamban ada dong, ada. Toilet itu? Ada. Toilet umum ada ya? Ada toilet, ada musola yang musola sudah juga? siap. Ya. Air bersih juga ada di sini? Air bersih belum. Oh belum air bersih. Itu juga. Itu mungkin bisa. Tidak kalah penting juga adalah sinyal. Oh sinyal. Sinyal HP. Susah sini ya? Susah. Terbang kan, kita foto cekrik, kita upload ke sosmed kan langsung. Wah, keren kan? Apa live langsung bisa kan? Iya. Kalau ada itu kan lebih mudah. Ya, jadi sinyal, air bersih, air bersih sama jalan yang jalan ya harus diperhatikan lagi, baik itu dari Kemendes ataupun dari Pemda setempat. Iya. Ya udah Pak, kita siap udah mau ini ya. Mau terbang ya. Wah hebat, berani banget. Namanya siapa? Saya Wela. Oh Wela, ya apa kabar Mandala saya? Halo, Sini Pak kita. Waduh Wela, ini kamu sendirian kan para layang? Iya, sendirian. Keren ya. Waduh, kamu umur berapa sih? Aku umur 20 tahun. Oh, masih mahasiswa. Masa kita kalah sih 24 tahun. Tuh. Gimana, udah siap? Siap dong. Siap dong. Wah, jangan malu-maluin orang Jakarta. Emang orang Jakarta? Garut? Iya kan tinggal di Jakarta, Pak. Berarti maksudnya aku malu-maluin? Ya iyalah, jauh-jauh ke sini. Mana pingsan, aduh. Oke ya, siap. Ya, ini nanti Mas yang akan nemenin kalian untuk terbang ke sana. Mas, siapa namanya Mas? Saya Reza. Mas Reza, ya saya Mandala Mas. Oke. Hai, saya Septi. Halo, saya Reza. Jangan terlalu lama pacaran, terlalu sering dua-duaan, takut ada setan. Udah. Halo. Hai juga. Iya. Mas Reza ini atlet nasional juara 1 PON yang kemarin Mas ya 2016 ya, yang di Bandung ya. Kebetulan. Oh, kebetulan. Waduh. Rezekinya, Mas. Indah hati loh. Dan rezekinya ketemu saya di sini. Ayo buruan. Ayo dong. Oke, kita pakai ya. Ini lagi enak nih.
Ini memungkinkan nggak sih, Mas? Kayaknya nih hujan tuh di depan udah ada hujan. Jadi samping kanan juga. Ya, ini hujan. Waduh, jadi ini nggak bisa terjun dong, Mas? Iya, nggak bisa. Waduh, gerimis nih. Ya, aduh. Kasihan. Sakitnya tuh di sini, tak bisa para layang. Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini melihat kau selingkuh. Meski gagal untuk mencoba olahraga para layang, namun hal tersebut tidak membuat kami patah semangat untuk melihat beragam potensi alam lainnya yang ada di Sumbawa Barat, di mana nantinya potensi tersebut pastinya akan menaikkan standar ekonomi warganya bila ditunjang dengan sarana dan prasarana daerah yang memang menjadi perhatian khusus dari Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi. Ya, Pak Kades. Saya Mandala. Pak Kades, Septi, Sarah. Sini Pak Kades, ngobrol dulu sebentar. Ya, Pak Kades, ini saya lihat ada ibu-ibu lagi ngapain itu? Lagi sedang mengelola rumput laut tuh. Ini warga sekitar sini juga ya? Warga sekitar sini asli. Ini ada kerupuk juga tuh Pak Kades? Ya, itu hasilnya itu Pak. Hasil itu juga? Saya hasilnya. Kelihatannya enak nih. Kita harus coba nih. Ya, sekarang coba nanti Pak Kades ya. Saya bisa. Kita ke sana Pak Kades ya. Saya, mari Pak. Ayo, silakan. Aduh, ini kayaknya enak ini Bu ya. Iya, ini bisa dimakan Ibu? Bisa. Iya, dia belum disuruh udah makan aja nyontal. Dasar. Nah, ini kan kalau kita ngeliat nih rumput lautnya yang belum jadi Ibu ya. Iya. Ini udah jadi sebagian apa ini namanya dodol. Dodol. Terus ini juga ada rumput laut Ibu. Ada rumput laut. Iya. Cobain namanya steak. Steak, namanya steak. Cobain steak. Ini udah bisa dimakan? Bisa. Ini juga ada rumput laut. Dari rumput laut. Kerupuk. Rengginang. Wah, rengginang ya, rengginang rumput laut. Udah Ibu, makasih banyak atas waktunya. Ini kita mau ke tempat petani nelayan rumput laut. Pak. Oh, ada di sebelah sana dia di pinggir pantai. Rumput lautnya. Saya. Jauh dari sini Pak ya? Enggak jauh. Tolong diantar ya Pak Kades. Bisa Terima Pak. kasih banyak ya. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants a life. Waduh, keren banget ini tempatnya. Iya. Pak, ini apa namanya, pantai apa ini Pak? Pantai kawasan rumput laut. Kawasan rumput laut. Nama pantainya apa? Nah, pantainya Pantai Balona Beach. Balona Beach. Oh, Balona. Balona. Artinya apa itu Balona Beach? Balona itu bagus. Bahasa Selayar. Oh, bahasa Selayar Balona Beach. Iya. Balona kok dong? Rumput lautnya di mana sih Pak? Kok nggak kelihatan? Ada di dalam laut yang. Emang rumput lautnya berjemur sendiri kayak bule, ah? Kan kirain ada di atas tinggal metik-metik gitu. Ini namanya orang lain. Kalau ini kan syuting patok. Ya, jadi kita ngambilnya di dalam nanti nyelam ya kita. Boleh nyelam, Pak? Bisa. Tapi wah, siap nyelam nggak? Merusak rumput laut lagi. Ya, sama aja boleh. Nah, terus gimana ngambilnya kalau nggak nyelam? Bisa kan ada sela-selanya. Dari itu ada selahnya. Terus aku bisa berenang di situ nggak? Bisa. Nanti? Tapi awas, nanti rumput lautnya rusak. Oh iya, berarti nggak boleh dong. Berarti kalau mau berenang di mana dong Pak? Ya, kita di sela-selanya. Sela-selanya kan Di ujung sana? Enggak, di sela-sela rumput. Tempat menanam rumput laut itu. Oh, ada selahnya. Ada gangnya. Di dalam rumput laut ada gang. Kelihatan Pak gangnya, kelihatan. Kampung Pak rumput laut. Ngakak aja. Kotoran-kotoran ini yang dihilangkan Pak ya? Iya betul, kotoran. Ini sekarang per kilo berapa Pak ini rumput lautnya ini? Sekarang kalau rumput laut kering per kilonya itu Rp7.000. Rp7.000 iya. per kilo. 3 tahun yang lalu sampai 13.000. Iya. Kemudian turun lagi 7.000. Iya. Dan saya khawatirkan ini tuh petani jangan-jangan ini beralih fungsi ini. Karena harga beralih pekerjaan. Beralih pekerjaan ya. Karena ini sudah menjadi
Mata pencarian ya. Mata pencarian dominan ya. Ibu-ibu ya enggak ya, jangan beralih mata pencarian ya. Tetap jadi nelayan rumput laut ya. Insya Allah. Insya Allah ya. Misalkan supaya ditinggikan harganya ya. Nama saya Ibu Neneng, umur 36 tahun. Tinggal di Desa Kartasari. Kerja sehari-hari mengut rumput laut. Paling sehari dapat 2 kilo, 3 kilo. Sekilo dapat 7.000. Kalau 3 kilo paling-paling 21.000. Suami saya sakit-sakitan. Ya mulai dari situ dia aja udah nggak bisa kerja. Jadi semua bebannya itu sama saya semuanya. Yang paling saya sedih di saat suami kalau sakit, terus sayanya nggak punya belanja, aku kasihan sama anak. Karena kalau anak nangis minta belanja, saya nggak punya uang. Mau minjam juga sama tetangga kan malu. Jadi pokoknya aku nggak bisa buat apa-apa aja lah. Iya, paling takutin itu kita ndak ada kemampuan mengasih obat-obat. Kita di sini ndak punya keluarga. Iya, kalau malam saya ndak tidur, melihat cucu sama anak bagaimana nanti kehidupannya, kasihan. Mana itu sekolah, anak yang satu itu saya ndak bisa ngasih belanja kadang-kadang. Kalau kita ndak pungut rumput laut, kalau ndak ada rumput laut kita susah, sedih. Walaupun berat saya rasa karena bekerjanya sendirian, tapi saya mikir anak juga. Ya saya selalu berusaha untuk mereka. Apalagi anak saya yang satu sekolah, jangan sampai anak-anak saya berharap mereka itu bisa seperti orang yang sukses. Ibu. Hah? Nggak kuat? Pak, nggak kuat ya, dibantuin dong, Pak. Waduh. Dapat segini, Bu? Mungkin 1 kilo dan 2 Emang biasanya dapat sedikit seperti ini? Ya. Hah? Iya, dapat segini aja setiap harinya. Oh, nggak dapat banyak itu? Enggak. Kenapa nggak dapat banyak, Bu? Coba lihat. Ya tergantung sih. Lebih banyak lagi. Ini berapa kilo, Bu? Ya mungkin 1 kilo atau 2 kilo ini. Sakti itu? Suami Ibu kemana, Bu? Suami saya lagi sakit, jadi dia nggak bisa kerja. Ada di rumah sekarang? Ya. Boleh nggak, Bu, kita ke rumah, Bu?
Pak Kades, makasih banyak udah diantar. Ya, kita mau ngobrol-ngobrol sama Ibu Neneng ya. Bisa. Iya, Pak Kades boleh melanjutkan pekerjaannya lagi. Iya. Saya makasih banyak udah temenin ya. Iya. Makasih Pak Kades. Ibu, kita ngobrol di rumah ya. Ya, saya bawain aja deh. Yuk. Bapak, ya, gimana Pak keadaannya Pak? Keadaannya masih sakit Pak? masih sesak. Sesak. Ya. Ibu, sini Ibu, saya mau ngomong sebentar ini sama teman-teman juga ini ya. Bapak ini sakit apa Ibu? Ya, sesak napas. Sesak nafas? Ya. Sesak nafas ini udah lama sesak nafasnya? Ya udah lama. Udah lama, berapa lama? Udah mungkin 3 tahunan mungkin, atau udah lebih mungkin juga. Ibu tinggal di rumah ini udah lama? Udah lama, udah 15 tahunan. Oh, 15 tahun. Tanahnya ini punya orang juga, cuma numpang. Oh, nah jadi berarti ini tanah punya orang, kalau sewaktu-waktu orangnya minta tanahnya harus Ya, pindah juga? Ya nggak tahu juga nantinya itu. Ibu, ini Bapak sakit, Iya. ya nggak bisa kerja sama sekali. Iya. Jadi Ibu yang selama ini kerja sendiri ya? Iya. Ibu, penghasilan sehari berapa Ibu? Kalau masalah rumput laut ini kan kita ngambilnya masih basah ya. Iya. Ya itu pun butuh waktu kita jemur. Jemur. Nah, kita jemur itu ya kalau nggak hujan paling-paling 2 hari kering. Ya. Jadi pendapatan Ibu Ya. 2 hari sekali apa gimana? Ya, sekalipun tadi itu tempatnya yang saya pakai itu sekalipun penuh, itu pun belum tentu dapat 5-6 kilo. Paling-paling 2 kilo. Jadi menyusut dia ya? Iya. Maaf Ibu, emang 1 kilonya berapa? 7.000. 7.000? Iya. 7.000? Iya, 7.000. Dan itu baru 2 hari Ibu, baru kering? Iya, 2 hari. Apalagi kalau hujan ya pasti 3-4 hari. Terus Iya. sehari Ibu nggak dapat uang gitu, Ibu makannya gimana? Ya biasanya minjam sama tetangga kalau ada yang kasihan. Pinjam Bu? Iya. Allah Minjam. Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah kita melakukan survei dan juga syuting Pak berapa hari di Sumbawa Barat ini, ya kita ada beberapa kesimpulan yang nanti akan kita utarakan Pak. Cuman ada beberapa poin yang akan kita sampaikan Pak. Kita ke Karapan Kerbo Pak ya. Ya di sana potensinya sebenarnya bagus sekali Pak. Bagus sekali. Itu menurut saya sebuah event dunia Pak. Event dunia harusnya ya. Dan yang kemudian di panen raya jagung Pak ya, itu sangat bagus sekali Pak, kita terpesona dengan bibitnya juga ya, bibit jagungnya ya. Itu seperti lihat saya jagungnya itu udah seperti emas Pak, berkilo banget. Kemarin kita juga ke Pulau Kenawa ya. Iya. Mungkin Mbak Septi bisa jelaskan. Dan kemarin itu kita kan ke Pulau Kenawa Pak. Nah di sana tuh ada 63 arsitek ya Kak ya. Mereka bikin unit gitu Pak, satu rumah yang benar-benar ramah lingkungan. Nah jadi mereka mau bikin rumah yang di dalamnya itu jadinya sejuk gitu. Jadi pakai bahan-bahan seperti itu. Iya. Mungkin dibantu juga sedikit air bersih Pak. Kemarin sekali lagi kita cari minum itu susah. Untuk sholat juga toiletnya nggak ada air Pak. Jadi mereka harus beli air daur ulang itu di toko-toko Pak. Jadi bawanya lumayan jauh. Kan Pak itu. Ke pulau-pulau kecil tadi yang disebut tadi ada Kenawa itu. Mungkin perlu dermaga dan perahu itu Pak, supaya transportasi ini bisa lancar. Seperti yang Bapak lihat kan masih dermaga kayu itu kemarin kan. Pak Mandala juga lihat masih dermaga kayu, kita ingin permanenkan itu supaya ini bertahan lama. Betul.
Terus yang kemudian kita ke Desa Kertasari, Pak. Di desa ini penghasilan terbesar ada rumput laut, Pak ya. Nah, ada salah satu warga di sana, kalau nggak salah namanya Ibu Neneng ya. Ya, Ibu Neneng ini suaminya sudah sakit-sakitan, kena TBC, nggak bisa apa-apa, dan dia pun tinggal di rumah. Iya, di tanahnya orang. Cuma jadi masalah ini, Pak. Secara garis besar saya ingin sampaikan ada beberapa masalah kita ini. Nanti ada yang sifat umum, kemudian nanti detail-detailnya nanti saya minta dari dinas-dinas ini bisa menjelaskan. Yang umum ini terkait dengan connectivity, apa artinya kita memiliki sumber daya yang sangat indah, tapi kalau datangnya susah kan enggak bisa juga. Nah, ini juga memerlukan perhatian juga, termasuk dari kementerian ini bagaimana supaya connectivity, keterhubungan antar desa, terutama yang menjadi kewenangan daripada kementerian ini bisa dibantu kami di situ. Saya ingin menjawab tentang bibit jagung. Jadi alhamdulillah apa yang dilihat oleh Mas Mandala dengan teman-teman itu kemarin itu adalah sebuah uji coba untuk kita buat bibit sendiri. Bibit ini, bibit unggul jagung ini, jagung hibrida ini kami beri namanya IJS KSB. IJS itu adalah ikhlas, jujur, sungguh-sungguh Kabupaten Sumbawa Barat. Nah, bibit ini nanti kita akan bagikan ke desa-desa yang lain yang sesuai kultur tanahnya. Kami selaku perangkat daerah yang membantu beliau secara teknis dalam rangka mendorong pembangunan desa, ya, di mana one village one product, ya, satu desa satu produk. Berjalan dengan kebijakan di Direktorat PPMD, Pak Direktur Jenderal PPMD untuk pengembangan satu produk satu desa. Karena kita di sarana prasarana tidak hanya menyediakan prasarana, tapi sarana produksinya juga, Pak. Termasuk bagaimana dalam satu kawasan atau sedesa itu kita tangani dari hulu ke hilir, artinya dari proses budidaya, kemudian pasca panen sampai packaging produk sampai saluran distribusi pasar desa. Nah, dalam kesempatan ini mungkin Pak nanti kita juga ada kegiatan identifikasi kebutuhan sarana prasarana desa, mungkin lewat PPMD nanti apa sih menjadi kebutuhan masyarakat diinventarisir, kemudian ada beberapa sumber pendanaan baik APBD, dana desa, DD maupun dari APBN pusat. Di tahun-tahun kemarin perekonomian desa kami sangat terdongkrak dengan produk rumput laut. Tapi sayangnya tahun ini harganya anjlok, Pak Bupati. Kalau harganya anjlok dan tidak segera naik, warga kami akan mencari alternatif usaha yang lain. Sementara itu juga belum pasti, Pak Bupati. Jadi saya minta perhatian dari Bapeda, Kebun Dinas Perikanan Kelautan supaya mencermati hal ini. Apa saja yang menjadi kendala-kendala diinformasikan kemudian dilaporkan kepada kami kembali. Nah, terkait dengan kalau memungkinkan kita siapkan dulu dana talangan untuk jangka pendek, kita bisa tampung produksi mereka. Tetapi untuk jangka panjangnya ini memang memerlukan sarana prasarana yang ada ini harus diperbaiki. Terkait sama yang belum, yang tinggal di rumah yang tidak layak, kita pergi lihat ke Kertasari, kita lihat prospek rumput laut segala macam, kita ajak ini dari kementerian ini supaya jangan kabar Pak Kades saja. Ya paling tidak beliau juga bisa melihat. Ya tolong minta perhatiannya sebentar ya. Kasih kesempatan ibu ini untuk menunjukkan sama keluarganya bahwa dia ini mampu menolong anak sama suaminya, Pak. Rumah aja dia tinggal di sini, tanahnya orang, Pak. Dia numpang di sini, bener Ibu? Kalau Bapak di posisi Ibu ini bagaimana coba? Suaminya sakit-sakitan, Pak.
beban hidupnya sangat tinggi. Dia berjuang sendirian. Kalau ibu ini sakit, ibu Neneng ini sakit, siapa yang mau membiayain keluarga, Pak? Gak ada, Pak. Kasihan anak-anaknya masih kecil, Pak. Coba. Suaminya nggak bisa apa-apa. Kalau dua-duanya sakit, bagaimana dengan anaknya? Apa kita pernah berpikir? Apa kita mau bantuin mereka terus-menerus? Pak Bupati di sini sepakat ya dan berkomitmen untuk merenovasi rumahnya Ibu Neneng. Tepuk tangannya, Ibu ya. Tiada duka yang abadi di dunia, tiada sepi merantaimu selamanya. Malam kan berakhir, hari kan berganti, takdir hidup kan dijalani. Secara simbolis mungkin diserahkan Bapak ya sebagai komitmen ya Pemda Kabupaten Sumbawa Barat untuk merenovasi rumahnya Ibu Neneng. Tepuk tangannya ibu-ibu ya semuanya. Nah. Ini nanti dari Dinas Sosial, kemudian dari agen-agen Peliuk PDPGR bersama warga di sini akan gotong royong. Jadi bukan renovasi, tetapi dibangun baru rumahnya. Dibangun baru ternyata rumahnya ya. Bukan renovasi tapi dibangun baru ya. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, ternyata bukan renovasi ya, tapi malah akan dibangun baru rumahnya. Subhanallah ya, alhamdulillah ya Ibu ya. Ya, satu keajaiban yang luar biasa. Dan satu lagi Ibu, ada satu lagi yang mungkin mudah-mudahan bermanfaat dan berguna buat Bapak Ibu dan keluarga ya. Kami Pemda Sumbawa Barat beserta Kemendes ya dan Production House memberikan sembako buat Bapak sama Ibu. Ya Bapak Ibu, ini sembako ya, persembahan dari kami, mudah-mudahan bermanfaat ya, berguna ya Ibu ya. Buat Bapak Ibu sama keluarga Ibu ya, mudah-mudahan bisa makan Ibu ya, bisa tercukupi kebutuhan dan pangannya Ibu ya. Ibu ya, mudah-mudahan bermanfaat Ibu ya buat anaknya Ibu ya. Ya anaknya udah bisa makan lagi Ibu ya. Ya alhamdulillah Ibu ya. Malam kan berakhir, hari kan berganti, takdir hidup kan dijalani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar saya yang ada di Desa Kertasari yang saya cintai, alhamdulillah hari ini kita digugah perasaan kita untuk sama-sama peduli. Sesuai dengan komitmen saya, seluruh rumah yang tidak layak huni akan saya rehab semua. Kemudian bagi warga kita yang tingkat kedalaman kemiskinannya sangat dalam, termasuk Bapak ini yang tidak punya harapan lagi membangun rumah baru, kami akan membangun rumahnya dari nol. Saya terima kasih kepada keluarga besar yang ada di sini yang mau peduli. Nanti setelah ini kita akan bangun, kita bantu ini, kita kerjakan secara gotong royong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati yang saya hormati dan masyarakat Desa Kertasari yang saya cintai, dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi selalu akan mendorong dimanapun tempat di desa-desa tertinggal bagaimana meningkat menjadi desa mandiri, ya, termasuk Bapak Ibu yang kebetulan belum memperoleh sarana prasarana dasar yang memadai. Kami akan selalu mendorong baik dari pusat maupun daerah, termasuk salah satu bentuknya seperti ini, Bu Neneng. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan Bupati bisa berguna bagi masa depan anak-anaknya. Mungkin itu saja Pak Bupati yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.